Oke, baik anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak kelas 7 ya. Ini Pak Soeb jelaskan untuk LKPD pembelajaran berbasis aktivitas, pembelajaran yang kedua tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Pak Soeb ingatkan bagi yang belum mengunduh ya, yang belum mengunduh LKPD pembelajaran tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem, tolong nanti segera mengunduh ya. Nah, oke, Pak Soeb jelaskan apa yang akan kamu lakukan pada LKPD ini. Oke, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya pada LKPD ini adalah bahwa melalui aktivitas belajar mandiri ini, kalian diharapkan dapat menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, selain itu, nanti diharapkan akan muncul pada diri kalian itu adalah sifat teliti dan peduli terhadap lingkungan. Nah, kemudian yang kedua anak-anak, peta kompetensi dan aktivitas belajar ini nanti akan Pak Soeb bagi menjadi dua. Jadi kan kompetensi dasarnya adalah menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, ini peta kompetensi yang pertama itu adalah mengidentifikasi pencemaran. Nanti kegiatan pembelajarannya, aktivitas pembelajarannya ini nanti saya berharap kalian melakukan observasi lingkungan di sekitar rumah masing-masing dan melakukan wawancara dengan orang tua. Terus kemudian yang kedua itu peta kompetensi yang kedua itu adalah menganalisis dampak dari pencemaran. Nah, nanti aktivitasnya kalian lakukan percobaan sederhana di rumah masing-masing bersama dengan orang tua ataupun adik ataupun siapa saja yang ada di rumah ya. Lakukan percobaan sederhana untuk menganalisis dampak dari pencemaran. Nah, oke. eh Sebelum melakukan aktivitas belajar, anak-anak ya, Pak Soeb selalu ingatkan, selalu berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan nanti bisa bermanfaat, bisa menunjang sebagai bekal untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, oke. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat ini ya, gambar yang ada di LKPD yang Pak Soeb kirimkan di LKPD. Di sini ada perumahan di bantaran sungai. Nah, ini kalian lihat sungainya yang ada di belakang rumah ini sangat kotor sekali ya. Nah, silahkan ya. Eh Apa yang kalian pikirkan ketika misalkan kalian melihat sungai dengan kondisi yang seperti itu ya. Ini kalau misalkan airnya kita gunakan untuk mandi juga nggak bisa, kita gunakan untuk masak apalagi, terus kemudian misalkan kita konsumsi juga sangat tidak mungkin sekali. Nah, ini tolong kalian bisa membayangkan kira-kira kalau misalkan ada sampah yang menumpuk di air seperti ini seperti apa ya. Nah, oke, nah baik anak-anak ya, kegiatan yang pertama itu yang kalian lakukan adalah melakukan pengamatan lingkungan. Nah nanti kalian Pak Soeb harapkan itu silahkan pergi ke halaman atau ke kebun atau ke kolam atau ke sungai yang memungkinkan kalian yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, nah tapi tetap harus memperhatikan keselamatan kalian. Nah, apa yang harus kalian lakukan di tempat tersebut? Yang harus kalian lakukan adalah lakukan pengamatan terhadap tempat yang kalian tentukan tadi. Kalau misalkan kalian itu menentukannya itu adalah halaman, ya berarti melakukan pengamatan di halaman. Kalau misalkan di kebun, ya melakukan pengamatan di kebun. Kalau misalkan melakukan pengamatan di kolam, ya tempatnya itu kolam ya, kalian lakukan pengamatan di kolam. Nah, terus kemudian setelah itu, catatlah hasil pengamatan kalian pada tabel yang sudah Pak Soeb sediakan di bawah. Nah, kemudian jawab pertanyaan yang disediakan. Nah, ini ya. Ini nanti tabel yang digunakan untuk pengamatan ini ya, Nak ya. Tabel 4 pengamatan pencemaran. Nah, misalkan kalian lihat tempat yang sudah kalian tentukan itu adalah di halaman rumah. Nah, kalian cek tanahnya itu bau atau tidak, warnanya bagaimana. Nanti hasil pengamatan tolong dicatat pada tabel pengamatan ini. Terus kemudian airnya gimana, apakah berbau atau tidak, terus kemudian warnanya gimana, ya. Nah, seterusnya ya. Jadi, tolong nanti hasil pengamatan pada tempat yang sudah kalian tentukan, kalian catat pada tabel 4 ini. Setelah itu, kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya ini, Nak ya.
dijawab pertanyaan. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan ya. Nah, oke. Nah, silahkan nanti bisa bertanya sama orang tua kalau misalkan tanahnya itu kok bau, apakah yang menyebabkan perubahan warna dan bau yang terjadi pada tanah. Nah, ini nanti bisa tanya sama orang tua atau mencari informasi di buku paket atau mencari informasi di buku LKPD atau bisa jadi nanti kalian tanya di internet ya. Nah, oke, silahkan nanti ini diselesaikan ya. Kemudian yang kedua anak-anak, kegiatan yang kedua, hari ini Pak Soeb harapkannya sih kalian melakukan aktivitas yang pertama ini ya, kegiatan pengamatan terhadap lingkungan ini ya. Ini hari ini harus clear kalian selesaikan di rumah masing-masing. Nah, nanti kegiatan berikutnya anak-anak ya, eh, itu adalah mengetahui dampak pencemaran lingkungan. Nah, ini Pak Soeb berharap kalian melakukan percobaan sederhana di rumah masing-masing ya. Sederhana banget ya. Nah, tujuannya adalah untuk kalian tahu kira-kira apa sih dampak pencemaran bagi lingkungan. Nah, apa yang harus saya siapkan Pak untuk melakukan percobaan itu? Nah, 3 buah gelas air mineral ya, 3 buah. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah 3 buah gelas air. Terus kemudian setelah itu kalian kasih label gelas A, gelas B, dan gelas C. Terus kemudian yang berikutnya isikan air pada gelas dengan ketinggian yang sama ya. Nah, gelasnya diisi dengan air yang sama. Terus kemudian yang keempat itu adalah siapkan deterjen dan sendok untuk mengukur jumlah deterjen yang akan digunakan. Tambahkan 1 sendok kecil deterjen ke gelas B. Kemudian tambahkan 2 sendok kecil deterjen ke gelas C. Aduk deterjen yang berada di dalam gelas, sementara gelas A tidak ditambahkan deterjen. Ya, jadi ada 3 gelas, masing-masing diisi dengan air yang sama. Terus kemudian yang gelas B diisi dengan 1 sendok deterjen, yang gelas C diisi dengan 2 sendok deterjen, sementara gelas A tidak ditambahi dengan deterjen. Nah, setelah semuanya siap anak-anak, nah siapkan ya kalau kalian di sini ada apa namanya 3 ekor ikan kecil ya, 3 ekor ikan kecil. Kalau misalkan di rumah itu ada ikan kecil ya, ikan boleh menggunakan ikan. Terus kemudian kalau nggak ada, gunakan tanaman air ya, gunakan tanaman air. Terus kemudian tanaman itu masing-masing pada gelas itu masukkan ke dalam ya. Kalau misalkan ada apa namanya ada ikan air lebih bagus nak ya, ketiga-tiganya nanti diisi ikan ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya, amati apa yang terjadi pada ikan atau tanaman air yang kalian masukkan ke dalam 3 gelas tadi ya. Nah, amati kira-kira apa yang terjadi ya. Nah, itu anak-anak ya yang harus kalian lakukan. Terus kemudian selanjutnya di situ LKPD ini tolong dilengkapi dan dikerjakan secara mandiri bersama dengan orang tua dengan keluarga di rumah masing-masing ya. Terus kemudian di sini nanti ada kegiatan 3, mengidentifikasi pencemaran air. Nah, coba silahkan kalian isi dan berdasarkan pada bahan bacaan yang sudah Pak Soeb siapkan di LKPD ini. Oke, gitu anak-anak ya. Tetap semangat. Pak Soeb akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.